Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul di area parkir gedung LPPM Universitas Tadulako pagi ini dalam rangka mengikuti acara pameran produk hasil penelitian unggulan strategis nasional penelitian pengembangan Universitas Tadulako tahun 2017 sampai dengan 2019 mengusung tema pemanfaatan rotan non-komersil dalam meningkatkan kapasitas, kualitas, diversifikasi, dan daya saing produk rotan melalui penerapan teknologi pengolahan dan pengembangan desain. Insya Allah pameran produk ini akan berlangsung mulai tanggal 5 hari ini sampai dengan 7 November 2019 di halaman parkir gedung LPPM Universitas Tadulako. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara pembukaan kali ini kita dengarkan bersama laporan Ketua Tim Peneliti. Dengan hormat kami undang Bapak Profesor Dr. Andi Tandra Telu, MS. Warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, mohon maaf saya sebut namanya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP, Bapak-bapak dekan dan sempat hadir, Ketua SPI, Sekretaris Senat, Ketua Komisi Etik yang hadir pada kesempatan ini, dan sama saya hormati Bapak-bapak dari anggota SPI, Kepala Biro, dan Bapak Ibu undangan yang sama-sama saya hormati, serta mahasiswa KKN dan mahasiswa yang hadir yang sama saya banggakan. Pertama-tama patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kesehatannya jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara tunggal, yaitu pameran hasil-hasil penelitian tentang pemanfaatan rotan non-komersil untuk produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Ibu bapak sekalian, dalam penelitian ini kami terdiri dari 3 orang peneliti utama, yaitu Bapak Dr. Suherman MS, tapi sedang perjalanan ke Padang untuk acara workshop nasional. Kemudian Ibu Warda sedang menguji. Kemudian mitra kami ada Bapak Dr. Andar Bagus Triwarno, Magister Resmi. Beliau dari Kepala Laboratorium Ergonomis Produk Desain Produk Fakultas Seni Rupa ITB. Beliau ini adalah mitra kami dalam pengembangan rotan di Sulawesi Tengah sejak bersama dengan Pak Wali Kota Pak Sudi. Mohon Pak Andar, mohon izin untuk berdiri Pak saya. Jadi beliau ini sudah tidak asing bagi kami di Palu, terutama pengrajin rotan. Pengrajinnya juga sebenarnya kami undang, tapi belum ada yang hadir. Alhamdulillah beliau bisa hadir, meskipun masih dalam selalu was-was. Karena itu saya tempatkan tidak di hotel mewah, kami tempatkan di yang dekat-dekat untuk siapa tahu ada hal emergensi. Karena tepatnya tanggal 28 September tahun 2008 beliau harusnya ada di sini untuk melihat apa yang sudah kami buat, dan sudah di bandara di Cengkareng sudah dipanggil untuk boarding, tapi kenapa berdiri terus tidak masuk?
Jadi sore beliau sudah SMS saya, WA. Saya lihat ada gempa, saya bilang yang biasa-biasa saja kalau di Palu, apa di Donggala itu. Ya, kami tunggu-tunggu, yang mudah-mudahan tidak ada di Palu. Tapi ya biasanya kalau ada begitu, ada susulan-susulannya. Nah, tapi saya bilang, ya begitulah Palu. Kita tidak heran kalau ada gempa-gempa seperti itu. Apalagi kalau 5,3 ya masih kita anggap biasa saja. Ternyata datang gempa yang dahsyat jam 6. Nah, beliau tidak sempat, tidak lagi ke sini. Saya jadi gelisah, jangannya sudah terbang gitu. Dan beliau bersama dengan istrinya. Ini karena istrinya adalah pelari maraton. Dia orang seni juga, tapi dia juga pelari gitu. Dia mendaftar, saya daftarkan di Pak Hasan untuk bisa ikut sebagai peserta maraton. Dan saya bookingkan hotel desa. Jadi semua itu saya betul-betul begitu dapat kabar Garuda tidak ada, karena saya suruh ada Fahri Adi tolong cek di bandara, siapa tahu ada Garuda di sana, karena kita tidak bisa berkomunikasi. Ya alhamdulillah beliau tidak jadi terbang karena memang Garuda tidak mau lagi ke sini saat itu. Oke, itu sedikit cerita khusus dengan Pandar. Ibu bapak sekalian, kami dengan Pandar ini sudah sejak 2009 sudah bersama beliau untuk mengembangkan produk-produk rotan, melakukan pelatihan-pelatihan di pengrajin rotan di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, dan alhamdulillah produk-produk itu sudah bisa bersaing secara nasional dan internasional di luar sekali. Hanya memang belum bisa untuk melakukan ekspor di sini. Tapi dari sisi kualitas produk itu sudah cukup bagus, dan bapak-bapak nanti melihat yang sisi belakang kanan sana itu semua adalah produk pengrajin kita di Palu, dan itu adalah hasil yang sudah dikembangkan terus menerus, dan itu 4 diantaranya sudah granted patennya, 7 sedang terdaftar, dan insya Allah pada akhir tahun ini kami ajukan lagi 7. Ibu bapak sekalian, dalam penelitian ini sebenarnya dulu namanya penelitian unggulan strategi nasional yang tahun 2017, 2018, kemudian 2019 ini ada perubahan skema, dan dari Pusnas ini berubah menjadi penelitian pengembangan. Salah satu produk yang harus kami siapkan adalah prototipe dan paten. Itu harus ada, dan di tahun ketiga itu harus ada bisnis plan-nya, Prof. Dan itu sedang dalam finalisasi bisnis plan yang dikoordinir oleh Prof. Andi Matulada selaku mitra kami, karena memang dalam kegiatan penelitian ini syarat utamanya harus ada mitra. Maka kami bermitra secara kelembagaan dengan Tirnas, kemudian bermitra dengan PPRT, Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu Palu, yang kebetulan saat itu diketuai oleh Prof. Matulada. Prof. Matulada sebagai juga disertasinya Prof. itu manajemen pengelolaan industri rotan. Kemudian bersama Pak Prof. Samsul Bahri, beliau dulu ketua UPT. Tapi ini sudah sejak terjadi pergantian sudah tidak ada aktivitas kami. Begitupun dengan Pirnas, sejak 2019 ini itu sudah tidak ada aktivitasnya karena persoalan gempa, bangunannya tidak bisa digunakan lagi, Bu Bapak sekalian. Tapi akan direnovasi bangunannya. Peralatan-peralatannya mudah-mudahan insya Allah bisa kita dapatkan, dan itu sudah ada upaya untuk minta peralatan dialihkan ke Tadulako. Sedang penjajakan, jadi nanti kalau memang itu ada kemungkinannya, nanti kita untuk Pak Rektor nanti kami sampaikan untuk ada surat resmi. Ibu Bapak sekalian, dari penelitian ini kami
kami lakukan secara terus-menerus pengembangannya, membuat sebuah prototipe. Kalau itu kurang bagus, dikembangkan lagi. Dan untuk pengembangan desainnya ada Pak Andar, nanti beliau akan berikan sedikit ulasan tentang bagaimana pengembangan desain di Palu. Dan alhamdulillah inilah yang kami sampaikan sekarang ini. Dari yang kami display ini ada 97 set produk. Masih ada sesungguhnya tidak kami bawa lagi karena pertimbangan space yang ada cukup tidak memungkinkan untuk itu. Kemudian produk-produk yang kami hasilkan ini insyaallah bisa dihasilkan oleh IKM kita, IKM Kota Palu. Dan saya mohon kepada bapak-bapak bisa melihat produk yang ada di depan ini dari sisi finishingnya, dari sisi sambungannya mungkin bisa dibandingkan dengan di belakang dari sisi finishing. Dan itu kami menilai bahwa itu yang kita kembangkan di belakang itu sudah cukup. Nah, produk yang ada di sini sumber utamanya ada 3. Yang pertama di Palu, kemudian yang kedua ada dari Cirebon, yang ketiga ada dari Solo, Sukoharjo. Tetapi bahan bakunya itu umumnya kami ambilkan dari sini. Kami tentu karena material yang kami gunakan adalah materi yang tidak komersial. Tapi kita menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomi yang tidak sama, tidak kalah dengan yang selama ini jadi rotan komersil. Mengapa? Karena oleh industri dia hanya senang yang mudah untuk dibuat, kemudian harganya relatif lebih murah karena dia lebih ringan. Karena beli rotan itu yang dibeli dalam bentuk tonase. Nah, kalau dia berat, tentu volumenya menjadi kecil, maka produksinya menjadi kecil. Maka dia lebih senang beli yang tidak terlalu berat. Dan kemudian dia membeli rotan yang memang bisa itu. Nah, satu contoh ibu bapak sekalian, kalau kita lihat sepintas ini jelek karena dia mengkerut, tapi karena memang teksturnya seperti itu, secara alami demikian keadaannya. Kalau di pasar-pasar Eropa model-model seperti ini, nanti Bandar yang lebih mengulas itu lebih disenangi. Tapi kita orang Indonesia lebih senang yang halus-halus. Jadi maka kalau kita mau seperti itu, dipolis lah. Ini dibuang kulitnya sehingga kelihatan enggak kelihatan bukunya gitu, Bapak sekalian. Nah, saya kembali ke persoalan bahan baku bahwa titik beratnya adalah bahan baku yang non komersil, lalu kemudian kita bisa buat hasil yang komersil, produk-produk yang kualitasnya tidak kalah dengan jenis komersil yang ada selama ini. Nah, persoalan komersilnya ini bukan karena kualitasnya sebenarnya. Dari sisi kualitas kami sudah lakukan kajian dari sisi anatomi, fisik mekanik, kemudian morfologi. Yang masalahnya hanya di teknis pengolahan saja. Tapi dari sisi pemanfaatan relatif sama antara yang komersil dengan tidak. Jadi persoalannya hanya di situ dan alhamdulillah kami. Kemudian satu produk yang kami kembangkan bersama dengan Firnas, hanya saja kami tidak masukkan produknya di sini karena itu belum bisa kita komersilkan, adalah produk berbahan baku rotan non komersil dalam bentuk papan rotan. Dan kita bisa membuat mebel dengan berbagai varian yang bisa knockdown. Kalau model-model seperti ini masih agak sulit untuk dibuat yang knockdown, sehingga untuk ekspor itu memakan space yang besar, volumenya besar, maka ketika dijual untuk ekspor itu istilah perdagangannya dari sisi transportasi itu tidak menguntungkan. Tapi itulah yang terjadi. Tadi Pak Adam penyaksi langsung, dia melihat satu produk di Denmark, Pak, ya. Tadi ceritanya bahwa di sana sudah sekian $, tapi kalau dilihat kualitas produknya karena sempat di posting itu sama dengan produk Ujuna. Saya mohon maaf saya mengatakan produk Ujuna. Ujuna itu sebenarnya bisa membuat yang kualitas baik karena kita sudah latih terus menerus. Cuma dia memang mengatakan biarkanlah kami buat pada segmen kami.
Itu prinsipnya mereka, sehingga tidak membuat yang lebih untuk premium, katakanlah kualitas premium. Dan kami dalam riset ini lebih menekankan ke aspek kualitas produk sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Sesungguhnya ini sudah bisa kita masukkan dalam pasar internasional, hanya persoalannya adalah kemampuan produksi dari IKM kami, IKM kita di Palu itu belum bisa. Ibu bapak sekalian, dari hasil penelitian ini oleh DRPM ketika dia datang tahun lalu, itu melihatnya sebuah prospek yang cukup prospektif untuk dikembangkan. Dan alhamdulillah Pak Rektor kemudian juga menyikapi hal ini dengan komunikasi bersama Direktur Jenderal Penguatan Inovasi untuk buat pusat unggulan produk Universitas Tadulako berbahan baku rotan, dan mudah-mudahan itu insya Allah bisa berjalan. Hanya saja meskipun demikian ada sedikit saya rasa was-was Prof, dengan adanya sekarang pemisahan Kemendikbud Dikti, dan kabarnya Pak Dirjen Pak yang lalu itu pensiun. Walau apa benar sudah pensiun, tapi ya direkturnya sudah kami komunikasi intensif dengan itu. Mudah-mudahan insya Allah 2020 sudah bisa masuk, dan itu memang berpeluang, kita lebih berpeluang lagi kita ambil peralatan yang ada di Pusat Inovasi Rotan Nasional Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian dari sisi produk kami masih lebih fokus pada mebel Ibu Bapak sekalian. Jadi varian-varian yang lain belum terlalu kami kembangkan. Dan dalam rangkaian kegiatan ini adalah penelitian tahun terakhir, dan akan dievaluasi lagi insya Allah lewat seminar, di seminar hasil, dan mudah-mudahan ini mendapat apresiasi dari DRPM. Kemudian dalam kegiatan ini Ibu Bapak sekalian kami siapkan door prize. Door prize-nya 1 set kursi teras. Kemudian itu hadiah utama. Hadiah pertama ada tas, ini bukan buatan di sini, tetapi ini produk yang sangat diminati di Eropa. Ini hadiah pertamanya. Kalau dijual di Eropa ini lebih mahal daripada kursi itu. Tapi kalau orang lihat di sini, oh ini kebetulan rotan tasnya. Alhamdulillah istri saya tidak pernah malu menggunakan tas rotan. Oh, yang penting isinya. Jadi ini Ibu Bapak sekalian buatan dari kampungnya Ibu Prof Siti, dekat-dekat sana di Magelang. Ini yang produk itu satu tadi yang utama. Hadiah kedua ada di sana 2 tas, satu warna merah, satu warna coklat katanya. Yang ngajak, kalau salah dia yang salah. Nah, kemudian hadiah ketiga ada beberapa tas. Ini tas bisa fungsional, multifungsi untuk tas laptop, dan itu sangat kuat, tidak akan putus. Itu kalau hanya untuk menggantung 10 kg. Itu. Jadi ini nanti door prize-nya, nanti ada undiannya. Karena ini tidak banyak, ya bisa saja peluangnya untuk dapat begitu. Khusus Pak Rektor, insya Allah kami akan sematkan topi rotan dan 1 tas. Untuk Ketua Lemlit 1 tas. Tas yang tadi itu Pak, untuk tempat laptop. Tapi nanti bisa juga ada nego-nego. Nah, kemudian produk-produk yang ada di sini sebagian bisa dibawa pulang, tentu dengan negosiasi gitu. Negosiasi harganya bisa lebih berdamai, HPP-nya bisa masih lebih di bawah HPP. Ya, karena tadi Pak Dekan Ekonomi, dia tanya ini berapa? Saya bilang HPP-nya sekian, tapi ya masih bisa nego begitu. Nah, gitu. Ibu Bapak sekalian. Dan yang diduduki Pak Rektor, insya Allah saya akan serahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Itu terserah nanti apakah kemudian dibawa ke rektorat atau ke sini. Karena ada kursinya besar ini di dalam. Kalau masuk lagi ini, jadi ini 1 set. Hanya kacanya ini saya tidak tahu di mana. Kemarin ini saya sebentar saya akan cek. Jadi ini kacanya ini masih kaca yang untuk kursi ini. Dan Ibu Bapak
Bapak sekalian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon perkenan Bapak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pameran ini yang insya Allah akan berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 7 November. Jadi kalau ada kemudian yang berminat untuk negosiasi dari sisi tadi harganya itu bisa kita negosiasikan, hanya saja tidak langsung dibawa pulang. Nanti diantarkan kalau yang itu setelah hari penutupan, jadi kita akan penutupan hari Jumat jam 11 insya Allah. Ya, jadi saya kira itu Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan, dan permohonan maaf kami minta kesediaan Bapak Ibu mengisi lembaran evaluasi, lembaran penilaian itu sekaligus sebagai bukti Bapak Ibu ada di acara ini, dan itu akan kami lampirkan sebagai sebuah hasil akhir dari proses penelitian ini Ibu Bapak sekalian. Demikian, sekali lagi lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi rotan dan melihat kiri kanan sambil mengisi kuesioner. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini juga kita akan mendengarkan ulasan ergonomis produk oleh Kepala Laboratorium Ergonomis Jurusan Desain Produk FSDR ITB yang juga mitra peneliti. Dengan hormat kami undang Bapak Andar Sriwarno MSN PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Profesor Tandra sebagai saya sebagai mitra penelitian dalam hal ini sudah sejak 2009 berhubungan dengan beliau, dan memang pada akhirnya hingga saat ini saya merasa sangat bersyukur karena hingga detik ini dari apa yang selama ini saya kontribusikan kepada Palu ini masih menciptakan kemanfaatan yang spin-off-nya pada akhirnya bergulir menjadi sebuah kegiatan pengembangan produk yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Palu. Dan memang kalau ini boleh nostalgia sedikit Prof ya, kalau kita lihat pada masa awal berkenalannya dulu, memang ini agak sulit untuk mencari titik temunya antara peneliti biologi dengan peneliti seni. Ini ketemunya di mana ini ya kan? Yang pada akhirnya kita bertemu karena ada satu dalam tanda kutip tantangan dari Dirjen Pengembangan Wilayah Industri pada saat itu untuk melihat peluang bagaimana bisa mengembangkan satu daerah yang sebelumnya terkenal karena kemampuan produksi bahan bakunya menjadi terkenal karena mengolah bahan baku itu sendiri. Dalam arti kata, sebagai ilustrasi bahwa di seluruh dunia, kalau kita berbicara tentang produk mebel rotan, itu pasti yang ada di kepala mereka adalah Indonesia, karena rotan paling banyak produksinya dari Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena Indonesia sangat besar, maka di mana sentra industri rotan itu berada? Maka jawabannya adalah di Cirebon, bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, atau bukan di Sumatera. Justru terkenalnya barometer industri mebel rotan dunia itu adalah di Cirebon. Pertanyaannya adalah bagaimana industri di Cirebon itu bisa besar sementara Cirebon sendiri tidak punya rotan. Ini yang pada akhirnya mengusik Pak Dirjen untuk kemudian menghadirkan kami, saya dari ITB, dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan latar belakang saya adalah produk desain, lebih spesifik lagi mebel,
dan lebih spesifik lagi mebel rotan. Nah, ini pada akhirnya ketemu dengan Prof. Tandra yang memang concern atau perhatiannya sangat besar tercurah kepada material rotan. Pada akhirnya begitu sudah kita berbicara material rotan, kemudian diolah, dan ujung-ujungnya memang yang paling memungkinkan untuk bisa mengangkat kondisi ekonomi industri itu adalah mebel rotan, sehingga kita pada akhirnya berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini memang ketika kita sudah harus dihadapkan kepada fakta bahwa paradigma di mana luar Jawa itu lebih dikenal sebagai pemasok bahan baku, dan kemudian di Jawa itu lebih dikenal sebagai pengolah bahan baku, yang kemudian kita harus rubah image itu, yang pada akhirnya harus memotivasi dari para pelaku usaha mebel rotan yang ada di Palu untuk kemudian merubah cara berpikirnya, mengajak mereka berpikir lebih kreatif, yang pada akhirnya bisa menghasilkan produk-produk baru, produk-produk dengan desain yang baru yang memiliki nilai tambah karena secara visual dia itu berbeda dengan yang lain. Artinya ada nilai ekonomis yang bisa diharapkan dari situ. Dan ternyata untuk menciptakan situasi seperti itu tidak mudah. Artinya kita pada akhirnya memang ada satu step untuk merubah paradigma yang tadinya para pelaku itu menerima order, yang pada akhirnya mereka harus membuat satu ide baru untuk menciptakan produk baru. Nah, ini yang pada akhirnya perjalanan bagaimana kita melakukan kajian ini merupakan satu kegiatan yang sangat panjang. Nah, dalam penelitian ini saya ingin memberikan satu apresiasi yang sangat besar kepada upaya yang telah dilakukan oleh Profesor Tandra, karena metodologinya itu beriringan dengan apa yang dilakukan pada saat proses desain. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat di situ ada poster, nah itu adalah poster kegiatan pengembangan desain yang pernah dilakukan dan diinisiasi oleh Inovasi Rotan Nasional. Nah, salah satu cara bagaimana memprovokasi situasi industri yang ada di satu wilayah itu adalah dengan cara memberikan satu contoh nyata keberhasilan bagaimana desain itu bisa memberikan nilai tambah tidak hanya di masyarakat lokal tetapi di masyarakat global. Sehingga pada tahun 2014 melalui anggaran Kementerian Perindustrian, kita mengundang dua orang desainer yang memiliki reputasi internasional, yaitu Profesor Jan Amgar dengan Profesor Stube dari Jerman, untuk bisa memberikan pelatihan desain. Nah, ini pada akhirnya membuka mata semua desainer, membuka mata para pelaku usaha bahwa ternyata membuat satu desain yang sederhana tetapi berbeda visualnya dengan teknik pembuatan yang murah, harga bisa berkali-kali lipat ketika bisa dijual di pasar global. Ini yang belum pernah terpikir bagi para teman-teman pelaku usaha di sini, karena orientasinya masih lokal. Sehingga dengan adanya kegiatan memberikan satu refleksi bahwa di negara maju, di negara barat, di Eropa atau Amerika, yang mereka sendiri memberikan satu apresiasi desain yang sangat tinggi, justru kita kebalikannya. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa ada kursi yang sangat sederhana tetapi harganya bisa 10 kali lipat dari sini. Cuman persoalannya, apakah kita bisa menjual harga itu 10 kali lipat di sini? Ini sudah menyangkut masalah strategi. Karena apa? Dari apa yang sebenarnya dilakukan dalam penelitian ini sebenarnya lebih ke arah
bahwa fase dari proses pelatihan desain untuk mendapatkan kreasi itu saya yakin teman-teman pelaku usaha di sini itu sudah mengerti bagaimana metodologinya. Nah, tinggal ketika sudah bisa merealisasikan itu menjadi sebuah produk, ini pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara jualnya. Ketika kita jualan sudah laku, gimana cara dapat untung yang lebih besar lagi? Ini artinya kita sudah berbicara persoalan margin profit dan added value dari apa yang sudah dikreasikan itu menjadi sebuah nilai ekonomi yang tinggi. Nah, dalam penelitian ini, ya, di sisi lain, Prof. Chandra melakukan satu kajian produk di mana menghadirkan dari berbagai macam desain kursi yang memang laku di pasaran yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha di Sukoharjo dan di Cirebon. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di area sini bahwa ada 3 zona desain yang bisa Bapak dan Ibu lihat di sini. Ada zona di mana ada desain yang memang diproduksi dari Cirebon, kemudian dari Jawa Tengah, dan di sisi yang paling belakang di sana itu ada hasil dari pengembangan produk setelah dikomparasi. Ini dikembangkan oleh teman-teman pelaku usaha dengan kemampuan mereka sendiri dan dengan kemampuan bagaimana membaca pasar dengan cara melakukan komparasi yang ada di Cirebon dan di Sukoharjo. Ini mohon Pak Kamardin, ini adalah mitra pelaku usaha saya yang merupakan makernya atau produsennya dari kursi-kursi yang ada di sana. Nah, nanti mungkin bisa kita teruskan diskusi ini sambil jalan. Tetapi intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Sukoharjo, apa yang dilakukan oleh Cirebon, desainnya itu sebenarnya adalah satu bentuk visual menjawab pasar. Artinya, ketika kita sudah mulai melakukan pengembangan desain, yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa peka untuk membaca pasar. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana pasar itu membutuhkan desain, tidak serta-merta kemudian kita mengikuti dari apa yang sudah ditunjukkan oleh pasar itu, kemudian kita buat lagi. Itu namanya menjiplak, itu namanya mengcopy. Nah, proses transformasi bagaimana kita bisa membaca pasar ini yang pada akhirnya bisa ditransformasi menjadi desain yang mandiri. Ini merupakan goal kita. Nah, artinya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat hasil karya desain yang dikembangkan oleh mitra kami pelaku usaha di Palu, itu merupakan satu proses adaptasi dan perenungan bahwa para pelaku usaha yang ada di Palu itu sendiri sudah menemukan gaya desainnya. Kenapa? Kalau kita lihat pasti kontras bentuknya, mulai dari yang sangat-sangat rumit yang dilakukan oleh pelaku usaha di Jawa dengan teman-teman yang ada di Palu. Kalau kita lihat bentuknya sangat sederhana, kemudian finishingnya mengkilap, dan proses produksinya mudah, itu merupakan salah satu representasi itulah pasar yang sekarang sedang diharapkan dari para pembeli untuk Kota Palu. Artinya kita mungkin masa depannya mulai memikirkan apabila geliat ekonomi dari industri rotan yang ada di Palu ini sudah mulai berkembang, pasti akan ada yang namanya dampak-dampak yang lain, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan ide-ide desain itu secara segar, yang itu juga menuntut adanya satu dukungan dari SDM designer barangkali Pak, yang itu mungkin sudah harus ditumbuhkan di lingkungan lokal, yang mungkin juga suatu saat harapan kami di Universitas Tadulako ini ada program studi seni rupa dan desain yang bisa membantu teman-teman pengrajin yang ada di sini. Dan yang kedua adalah pengembangan infrastruktur, karena sering sekali terjadi Pak, kita berkolaborasi untuk pameran bersama dengan teman-teman pelaku usaha, begitu sudah ada order hanya 1 kontainer saja itu bisa. Nah, menurut mereka ini sudah
sudah tidak visible lagi dalam kondisi ketika mereka harus mengejar istilahnya itu market seasonnya, karena sudah lewat market seasonnya itu mereka sudah tidak bisa lagi menjual dengan harga yang baik. Nah, artinya ini merupakan satu PR bersama yang insya Allah saya masih akan berusaha untuk mendampingi pengembangan desain yang kita nanti akan terus kembangkan di Kota Palu. Dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kuliah 1 SKS untuk para mahasiswa. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Tadulako. Dengan hormat Bapak Dr. Muhammad Rusdi, HMSI, kami silakan. Universitas Tadulako, yang saya hormati Ketua SPI, Sekretaris Senat, Bapak-Bapak Dekan yang sempat hadir, Ketua Komisi Etik, Pak Andar dari ITB yang saya hormati, Bapak Ibu mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, sehingga kita masih sempat hadir bersama-sama di lokasi pameran yang dilaksanakan oleh Prof. Andi Tandra dari hasil penelitian beliau. Terkhusus kepada Prof. Andi Tandra, saya atas nama pimpinan LPPN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kegiatan pada pagi hari ini adalah sepertinya kegiatan yang pertama khusus untuk produk penelitian. Yang ini adalah pameran tunggal. Sehingga kami di lembaga sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana seorang peneliti mampu melaksanakan suatu pameran yang selama ini kita belum pernah melakukan. Saya masih ingat apa yang diinginkan oleh Pak Rektor sebelumnya, Prof. Basir, sehingga membentuk yang namanya media center. Kebetulan saya diminta pertama untuk memimpin lembaga itu, dan keinginan beliau itu tidak lain adalah bagaimana memamerkan produk-produk penelitian. Dan ternyata kesempatan pada hari ini ada, dan ini harus diteruskan, dan lembaga akan terus memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan. Perubahan di lembaga juga kami akan terus perbaiki terkait dengan dalam rangka untuk mensupporting kegiatan-kegiatan seperti ini. Dari support dari Pak Rektor, kemarin kami diskusi dan kami diberi kesempatan untuk menambah sedikit tambahan semacam pusat yang akan mengkoordinir kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan. Jadi sekarang di lembaga sudah ada namanya Pusat Pengembangan Inovasi yang digabung dengan Sentra Haki, sehingga ke depan ini akan lebih fokus terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti. Jadi Pusat Pengembangan Inovasi dan Sentra Haki. Ini atas diskusi kami dengan Pak Rektor. Selanjutnya yang kami juga pikirkan ke depan yaitu bagaimana mendiseminasikan hal-hal yang seperti ini, sehingga di lembaga juga sekarang kami bentuk yang disebut dengan Pusat Diseminasi dan Sistem Informasi, karena ke depan kami yakin sistem informasi yang baik itu akan menyampaikan hal-hal yang kita lakukan, baik yang seperti ini maupun data-data penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat ke depan. Sehingga dua lembaga pusat ini yang akan banyak berperan untuk membantu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa tadi diskusi juga Pak Rektor bahwa kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan
mungkin di tahun depan akan kita lakukan lagi jauh lebih bagus, jauh lebih menambah ya, karena setahu saya penelitian pengembangan yang ada di universitas ini ada 2 ya kalau tidak salah Prof ya sekarang ini yang jalan, yaitu Prof Andi Tandra dan Ibu Umrah, dan saya rasa Ibu Umrah juga punya produk yang lain, sehingga ini juga perlu dipamerkan ke depan sehingga masyarakat melihat bahwa banyak hal sebenarnya yang dipunyai oleh universitas ini tetapi mungkin belum dikenal di masyarakat sehingga tidak tersampaikan dengan baik, sehingga hal-hal seperti ini yang terus kita akan lakukan. Saya masih teringat bahasanya Prof Basir bahwa sedangkan Pepsodent yang sudah dikenal itu masih berpromosi, apalagi kita yang belum mungkin terlalu ditahu ya, sehingga ke depan kita harus terus melakukan promosi-promosi apa sih yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga bisa lebih dikenal di masyarakat dan ke depan hasil-hasilnya bisa dilihat dan bisa dirasakan. Saya atas nama pimpinan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya kepada Rektor yang terus mensupport kami baik di dalam bagaimana mengembangkan lembaga ini maupun di dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang akan datang, di mana kami juga terus mengembangkan diri terkait dengan SOP, panduan dan sebagainya yang akan disatukan di lembaga sehingga kegiatan-kegiatan penelitian kemudian ke depan itu menjadi satu standar baik penelitian maupun pengabdian. Itulah yang dilakukan LPPM saat ini dan yang akan datang dan akan terus berbenah. Saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya saya ingin menyampaikan kembali lagi sekali bahwa terima kasih kepada Prof Andi Tandra yang telah melakukan kegiatan yang sangat baik dan sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi kita di masa yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini berikut kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka secara resmi pameran produk hasil penelitian pengembangan Universitas Tadulako tahun 2017-2019 mulai dengan hari ini hingga tanggal 7 November nanti. Yang terhormat, kami undang Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Yang saya hormati, membanggakan tamu terhormat kami Pak Andar dari Institut Teknologi Bandung, program Seni Rupa dan Sains. Yang saya hormati Bapak Dekan yang hadir, Ketua Lembaga yang sempat hadir, Ketua dan Sekretaris, hadir dengan senang hati datang di tempat ini dalam rangka kanda saya Profesor Andi Tandra. Perkenankan saya menggelar beliau Profesor. Saya panggil Kakanda karena memang senior dari saya dan saya tahu persis beliau rekam jejaknya dalam melakukan penelitian. Saya yakin awalnya Prof ini tidak berpikir akan seperti ini apa yang mereka lakukan sebelumnya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Andar bahwa beliau latar belakang biologi, jadi saya tahu persis penelitian beliau itu memang fokus di rotan, tetapi di dalam hutan.
waktu itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan tulus meringankan langkah untuk hadir di tempat ini. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf Prof. Andi, sebenarnya saya sangat berharap semua unsur pimpinan hadir di sini, tetapi di hari yang sama ini banyak kegiatan yang dilakukan di setiap fakultas. Ada kuliah tamu dari Australia, dari Jepang, dan dari Malaysia. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa tujuan utama kira-kira yang ada dalam benak dan LPPM dan mendiskusikan ke saya ada dua hal. Yang paling utama itu adalah menyampaikan, sebenarnya tujuan utama pameran ini adalah mendeklarasikan kepada semua sivitas akademik ya, bahwa Tadulako ini memiliki suatu inovasi dan unggulan yang sangat membanggakan. Saya tidak melihat apa yang dihasilkan produk-produk ini, tetapi yang paling utama adalah dari sisi akademik dan ilmiahnya, bahwa di kita sudah ada yang kita bisa banggakan, yakni produk unggulan inovasi dari Rotan. Tidak mudah menghasilkan ini, dan saya sangat berbangga dan berterima kasih karena program ini dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir. Beliau saya kira ada di Dengkot yang khusus program hulu, ada Pak Dr. Adam Malik. Hulunya adalah bagaimana menyiapkan bahan baku, dan hilirisasinya adalah ini. Itulah yang diprogramkan oleh Kemenristek Dikti, bahwa kita harus menguasai inovasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan tidak banyak hal seperti itu. Yang banyak itu kita hanya bisa lakukan di hilirisasinya. Karena kalau di hulu, ya bukan kita yang menjadi pemiliknya, pengusaha-pengusaha dari luar negeri, pengusaha asing, katakanlah tambang, apalagi. Pokoknya banyak proyek-proyek hulu itu bukan kita yang menjadi inovatornya. Yang ada kita cuma di hilir yang kecil-kecil. Ya alhamdulillah dengan program pengembangan Rotan ini kita bisa kuasai semua. Dan tentu manfaat ke depan ini sangat luar biasa. Di samping untuk pengembangan akademik, juga untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Sekira ada hadir dari pengrajin, dan alhamdulillah itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan saya sangat berharap karena ini kegiatan perdana yang kita lakukan, memamerkan apa yang kita hasilkan. Teman-teman dari media, mungkin dari humas dan dari wartawan bisa lebih memperkuat publikasinya atau sosialisasinya. Insya Allah nanti Pak Andi Tandra akan menjelaskan sampai menghasilkan beberapa paten yang sudah diakui di HAKI.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira penelitian ini tidak berhenti sampai di sini. Prof. Andi ini tidak berhenti untuk melakukan inovasi-inovasi. Dan kemarin alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan Dirjen Inovasi. Walaupun barangkali beliau bukan lagi menjadi dirjen, tapi insya Allah dirjen siapapun yang berada di Dirjen Inovasi, apa yang kita ajukan itu akan menjadi perhatian mereka. Karena ini dianggap sesuatu yang baru dan tidak ada samanya. Dan saya harus berterima kasih kepada Prof. Andi yang punya cita-cita untuk pengembangan institusi kita ini, bahwa beliau akan berusaha ketika ada pengakuan dari Dirjen Inovasi, akan berusaha menarik peralatan yang ada di perindustrian. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa kalau peralatan laboratorium yang ada di perindustrian itu bisa ditarik ke Universitas Tadulako, itu akan semakin meningkatkan produktivitas inovasi kita. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa pengertian inovasi itu dari sisi pengembangan itu berbeda dengan bahasa inovasi yang biasa. Kalau inovasi kan sesuatu yang kita dapatkan yang baru dianggap inovasi. Tetapi kalau pengertian dari Kementerian Inovasi itu dianggap inovasi kalau ada temuannya dan bisa dikomersilkan. Jadi harus dikombinasikan itu. Makanya Prof. Andi ini diminta untuk bermitra dengan mitra-mitra yang bisa untuk mengkomersilkan produk-produk kita. Karena kalau hanya menghasilkan paten belum dikomersilkan, itu belum dianggap sesuatu yang inovatif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah ke depan kegiatan seperti ini kita selalu lakukan, dan tidak hanya produk rotang ini yang bisa kita pamerkan. Ada teman-teman dari Fakultas Teknik, teman-teman dari Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian, tentu menghasilkan juga produk-produk yang cukup membanggakan. Dan insya Allah sebenarnya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua LTPM, Pak Rusdi, bahwa di gedung Media Center itu ada di lantai 2 memang untuk diseminasi. Jadi ke depan mungkin suasananya lebih bagus kita tempatkan di sana, sehingga kita rangkaikan mungkin ada kegiatan workshop atau seminar. Disitulah tempat designasinya, sehingga teman-teman yang mengikuti workshop atau seminar bisa menyempatkan waktu untuk mengunjungi produk-produk yang kita pamerkan. Tidak lagi berpanas-panas begini. Sekali lagi saya sangat berbangga dan berterima kasih kepada Prof. Andi yang telah memberi nilai yang sangat luar biasa kepada Universitas Tadulako ini, baik dari sisi akademiknya maupun dari sisi pengabdian kepada masyarakat. Dan terakhir, saya sudah diskusi dengan Pak Ketua LTPM, tolong pilihkan satu set kursi untuk di ruangan rektorat, supaya setiap tamu yang datang saya harus sampaikan bahwa ini adalah produk dari Universitas Tadulako. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pameran produk hasil penelitian unggulan strategis nasional dan penelitian pengembangan Universitas Tadulako tahun 2017 sampai 2019 bertema pemanfaatan rotan non-komersil dalam meningkatkan kapasitas, kualitas, diversifikasi dan daya saing produk rotan melalui penerapan teknologi pengolahan dan pengembangan desain. Secara resmi saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.